Patra Natasha dari SMKN 1 Jenangan, Ponorogo, di program Garda Edukasia. Saya berada di peternakan lele, alamatnya berada tepat di Jalan Gambir Utara, RT 6, RW 2, Kelurahan Songgaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Yuk kita lihat. Lele adalah suatu keluarga ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih, memanjang, serta memiliki kumis yang panjang dan mencuat di sekitar bagian mulutnya. Ikan ini banyak dikonsumsi karena rasanya yang enak jika dimasak, dan biasanya digoreng atau dibakar. Ikan lele memiliki banyak manfaat seperti mengandung zat besi dan vitamin B12. Keduanya merupakan sumber zat gizi yang berperan dalam mencegah anemia. Selain mencegah anemia, mengonsumsi ikan lele dapat membantu memproduksi DNA tubuh, pembentukan sel darah merah, dan fungsi saraf. Habitat asli ikan lele ini berasal dari negara Afrika, dan pertama kali ditemukan pun di negara tersebut. Ikan lele biasanya hidup di alam liar seperti sungai dan rawa-rawa. Selain itu, ikan lele juga bisa dibudidayakan sendiri. Ikan lele biasanya hidup di alam liar seperti sungai dan rawa-rawa. Ya, sekarang saya sudah bersama Pak Suroso, pemilik peternakan lele. Bagaimana Bapak memulai perdagangan usaha sebagai peternak lele? Pertama kali saya usaha lele itu ya cari kerjaan susah. Saya ikut perikanan, cara-cara pembibitan saya tanya dulu. Masalah pemasaran gimana Pak? Nanti kalau masalah pemasaran gabung saya. Setelah saya ikuti, saya gabung. Harga antara petani itu sama saya itu kok beda. Kalau orang beli katanya ukuran 385, tapi kenyataan ditekan ke harga 70. Akhirnya saya pisah dengan grup petani perikanan. Saya cari konsumen. Setelah dapat konsumen, saya usaha sendiri, berdiri sendiri, mulai dari usaha pakan, beli pakan, kasut. Itu pokoknya saya itu cari sendiri. Saya bikin umpan sendiri. Setelah bibit ukuran nyampe 3 cm, saya cari pembeli. Cari pembeli itu bukan gampang, susah sekali, susah. Setelah dapat pembeli, tinggal ngebel, Pak ada bibit ukuran sekian, Pak ada bibit ukuran sekian, harganya berapa Pak So? Ukur 385. Biasanya kan nawar, petani pembesaran biasanya nawar. Saya beli 10.000, harganya agak turun, gimana Pak So? Ya nggak apa-apa Pak, tapi kalau harga turun ya nggak enak. Kalau Bapak tanya sama lainnya nanti harga 415, Bapak mintanya 110, pokoknya diam aja, nanti nggak enak sama lainnya, kan kita baru muncul gitu loh. Ya udah nggak apa-apa. Mulai dari pertama 10.000 saya kasih. Bibit saya itu unggul, memang unggul. Bibit dikasih air gerojokan itu pikiran sama yang enggak itu kalau dibesarkan cepet, yang enggak dikasih kotoran. Makanya orang-orang banyak yang kesini tuh minta bibit ini, udah dipesan semua ini. Ya, semua udah dipesan sama orang petani pembesaran. Makanya saya ya mudah-mudahan bulan ini itu cepat kelar, dinginnya ikan biar cepat makan gitu. Kalau boleh tahu ini berdirinya sejak kapan ya Pak? Sebelum corona. Sebelum corona, 2021. Sekitar 2020. Mengapa Bapak memilih usaha peternak lele padahal banyak sekali pesaing-pesaing di luar sana? Kalau pesaing itu belum tentu mutunya itu bisa
bagus punya saya. Sebab apa? Mulai dari nol orang-orang itu bikin bibit mulai dari nol ya. Telur 3 hari sudah mulai hari ini netes, umur 3 hari makan cacing sutra. Makan cacing sutra itu kalau sebelum 2 minggu harus sebelum 2 minggu jangan sampai diputus cacing sutra. Nanti kalau udah putus cacing sutra, ikan kan lemes seperti bayi. Kalau telat air susu lemes, diganti air air tajin, nah kan ikut lemes. Saya kasih cacing sutra dulu, nanti kalau udah umur kira-kira 2 minggu lebih hari atau 4 hari baru saya kasih perudang. Nanti perudang aja umurnya kalau udah nambah lagi 1 minggu lagi baru PF 500 diganti. Pokoknya harus ganti tak bertahap lah, proteinnya tambah. Nanti kalau udah masuk pembesaran umur 2 bulan, 1,5 bulan masuk kolam pembesaran, ganti pelet 78101 terus selama 2 bulan. Nanti menginjak akan panen 2 bulan setengah baru 781 782 min 1 udah panen. Makanya orang para petani pembesaran itu semuanya kalau masalah pelanggan itu sebenarnya sekali dapat 1 temannya pasti ngomong sana bibitnya banyak bagus, sana banyak bagus. Jadi aku petani pembeli bibit itu di sini Tawang Rejo itu aja 60 orang. Saya suruh tiap bulan sekali itu suruh ngasih stok 100.000 belum mampu. 100.000 sebab di situ di Tawang Rejo itu cuma berapa itu 60, kalau enggak 60 ya 60 lebih itu peternak pembesaran ya. Nanti kalau saya kasih di petani situ yang lainnya kan enggak kebagian, kasihan. Makanya saya itu mau ngomong sama teman saya yang kemarin di survei sana itu kan enggak boleh saya marahin, goblok kamu kan kasihan buat laporan, nggak tahu takutnya apa, nggak tahu. Kalau boleh tahu seperti apa sih Pak cara perawatan peternak lele yang Bapak kelola saat ini? Cara perawatan itu mudah, yang penting airnya itu jangan sampai kalau masih bayi jangan sampai keruh, bau. Biarpun keruh kayak gini kan nggak bau. Kunci lele itu yang penting nggak bau. Kalau masih bibit ukur 1 cm, 2 cm itu harus airnya jernih. Kalau mau minta-minta airnya juga kasih air kayu, air tawar yang udah kemarin itu, biar kita nggak stres. Kan rawan stres kalau lele. Apa saja sih Pak kendala Bapak selama menjalani usaha peternakan ini? Ya kalau kendala saya itu seperti bulan 6, 7 kalau angin gitu. Angin kan pasti dingin Mbak. Nah, itu air dingin, ikan makan susah. Itu kumisnya itu pasti agak melintir. Pasti itu ikan susah makan. Makanya kalau kita nggak benar-benar bisa mengatasi, ya ikan pasti mati. Motivasi Bapak ke depannya untuk usaha peternak lele ini apa? Ya ingin saya kembangkan lagi, harus maju lagi, lebih bagus lagi. Sebab ini kan tanah saya, bukan tanah saya. Kalau ini tanah saya, ini aja dulu punya teman saya, tapi udah almarhum. Daripada kolam kosong, saya suruh meneruskan, suruh ngawat. Sekalian anaknya laki-laki itu suruh ngikutin saya, jejak saya. Susah lemas ya, guru ibaratkan guru peternak itu seperti saya mau nuntun orang itu biasanya kan dirahasiakan.
siapa yang mau ikut saya, caranya dari nol sampai penjualan bibit sampai konsumsi, oke, monggo, yang penting siap tiap hari itu ngikutin saya. Terima kasih Pak telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Semoga usaha Bapak kedepannya bisa lebih lancar ya Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak. Ya. Selain itu, ikan lele juga bisa dibudidayakan sendiri. Seperti salah satunya usaha peternakan lele yang berada di Jalan Gambir Sawit Utara, RT 6 RW 2 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Ia membudidayakan lele sejak kurang lebih 4 tahun. Meskipun belum lama didirikan, usaha ini sudah menghasilkan anakan lele yang banyak. Usaha ini juga sudah menjual bibit lele yang tidak sedikit. Alasan Suroso mendirikan usaha ternak lele ini adalah untuk meningkatkan perekonomian keluarganya, yang pada saat itu sulit sekali untuk mencari pekerjaan yang tetap. Usaha peternakan lele yang ia miliki mempunyai indukan sebanyak 15 ekor. Supaya mendapatkan bibitan lele yang baru, kita harus melewati proses yang dinamakan pemijahan. Pemijahan biasanya memerlukan waktu hingga 3 bulan lamanya. Satu ekor indukan lele ini bisa menghasilkan hingga kurang lebih 100.000 telur atau bibitan baru. Nah, itu tadi liputan kami seputar peternakan lele yang berada di Jalan Gambir Sawit Utara, RT 6 RW 2, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Semoga tayangan ini bisa menjadi edukasi untuk semuanya. Terus ikuti tayangan Garda Edukasia dan nantikan liputan menarik berikutnya. Saya Yesa dan tim Garda Edukasi pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dadah.